Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak sudah pada hadir semua? Jangan lupa isi absen dulu ya. Dan Bapak harapkan jangan ada lagi siswa yang tidak hadir dalam pertemuan ini. Apalagi sekarang sudah masuk pertemuan minggu yang kelima. Kalau minggu lalu kita sudah mengadakan ujian bulanan. Bagi siswa yang tidak menyerahkan tugas, Bapak harap supaya diselesaikanlah tugasnya itu ya. Karena dalam pembuatan nilai raport itu ada beberapa nilai yang harus Bapak kumpulkan. Yang pertama nilai tugas, yang kedua nilai ulangan bulanan yang kita lakukan setiap satu bab selesai kita bahas, itu kemudian diadakan ulangan bulanan, baru nanti ulangan tengah pada pertemuan bab berikutnya, yang terakhir penilaian akhir semester. Jadi supaya kalian perhatikan itu ya, jangan ada yang tidak pernah mengumpulkan tugas. Kalau sudah tak datang minggu lalu, coba perhatikan lagi di GCR ya. Di situ ada tugas yang Bapak berikan. Itu ya kerjakan lagi lah dan kumpulkan ya supaya ada nilainya. Oke, Bapak harapkan supaya semuanya dapat memahaminya. Baik, pada pertemuan kita hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2020, kita akan membahas materi bab 2 dengan judul Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Anak-anak, dalam pokok bahasan ini, yang pertama kita bahas itu adalah tentang hakikat demokrasi, kemudian pengertian demokrasi, yang kedua tentang macam-macam atau klasifikasi demokrasi. Kemudian yang terakhir itu adalah mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Itu saja yang mau kita bahas ya. Oleh karena itu perhatikan baik-baik, atau boleh lihat buku paket halaman 36 sampai halaman 43 ya. Oke, sekarang kita perhatikan sama-sama, kita bahas. Yang pertama tadi adalah hakikat demokrasi. Demokrasi adalah merupakan konsep yang paling banyak dianut oleh negara-negara di berbagai belahan bumi ini. Namun, dalam penerapannya itu terdapat berbagai perbedaan antara negara satu dengan negara yang lain. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kultur atau budaya dan ideologi antar negara yang berbeda-beda. Konsep demokrasi itu menentukan ada atau tidak adanya penghargaan terhadap kedaulatan rakyat di suatu negara. Penghargaan atas kedaulatan rakyat akan berdampak terhadap ada atau tidaknya penghormatan terhadap hak asasi manusia di negara yang bersangkutan. Pada prinsipnya, demokrasi itu sangat mengagungkan kebebasan individu dalam mengungkapkan pendapat sebagai hak asasi manusia. Perbedaan pendapat dalam negara demokrasi sering terjadi dan ditemui dalam pemilu. Demokrasi mengajarkan setiap individu untuk bersikap satria dan sportif. Misalnya ketika hasil yang terpilih atau diputuskan berdasarkan sistem disepakati tidak sesuai dengan pilihan atau hati nurani. Penerapan demokrasi di rumah antara lain memberikan kebebasan berpendapat atau memilih sesuai kehendak dengan anggota keluarga di rumah masing-masing yang dimusyawarahkan terlebih dahulu, termasuk orang tua ya. Nah, bersikap demokratis artinya setiap anggota keluarga saling menghargai dan menghormati pendapat dan keputusan yang telah disepakati bersama, tidak memaksa kehendak pilihannya demi kemajuan masa depan. Sikap demokratis di lingkungan masyarakat itu tercermin dalam menyelesaikan secara musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan melibatkan seluruh warga untuk mencapai mufakat. Misalnya dengan diadakannya pemilihan ketua RT atau RW setempat
Sementara dalam lingkup negara, sikap demokratis itu tercermin dalam pemberian kebebasan berpendapat warga negara untuk memilih, menentukan pilihannya secara jujur dan adil ketika melaksanakan pemilu atau pemilihan umum. Baik, itu hakikat demokrasi. Sekarang kita masuk ke makna demokrasi atau pengertian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang diutarakan di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos atau kratein artinya pemerintahan. Jadi demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, negara Yunani kuno ini dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun sejalan dengan waktu, definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara di negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Beberapa definisi demokrasi menurut para ahli. Pertama, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Kemudian James Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu. Kemudian yang ketiga, kita kutip pendapat dari Sidney Hope. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Demikian pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian demokrasi. Sekarang kita masuk ke menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil rakyat yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasi demokrasi. Klasifikasi yaitu penggolongan. Ada beberapa macam bentuk demokrasi. Pertama, berdasarkan titik berat perhatian. Ada dibedakan atas 3 bentuk. 1. Demokrasi formal. 2. Demokrasi material. Dan 3. Demokrasi gabungan. Demokrasi formal adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititikkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan.
bahkan kadang-kadang dihilangkan. Contoh bentuk demokrasi ini adalah demokrasi oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Contoh bentuk demokrasi ini adalah yang diambil oleh negara-negara non-blok. Kedua, berdasarkan ideologi. Berdasar ideologi, demokrasi dibedakan dalam dua bentuk. Satu, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, itu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, itu demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme, komunisme. Kemudian ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Bentuk demokrasi ini dibedakan atas dua bentuk. Satu, demokrasi langsung, dan kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan keputusan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak dan semakin luas wilayahnya dan masalah yang dihadapinya, serta rumit dan kompleks. Yang ketiga, terakhir, prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi ada beberapa macam. Satu, itu prinsip demokrasi yang diutarakan menurut Henry B. Mano. Satu, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Demikianlah pembahasan materi kita pada minggu kelima ini. Sampai di sini Bapak akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa berguna dan manfaat untuk kita semua. Selamat pagi.